Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Masjid Babu Sofa Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan topik yang menarik, yaitu tentang mengapa seorang muslim harus berwirausaha. Alhamdulillah di studio Masjid Babu Sofa pada kali ini sudah kedatangan tamu kita. Beliau adalah Bapak Haji Bambang Utomo. Ya. Apa kabarnya Pak Bambang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah baik, Mas Nawa. Ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita perkenalkan Bapak Haji Bambang Utomo ini adalah salah satu pengurus dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegoro. Ya. Beliau adalah pengurus yang diberi amanah untuk di bidang pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan. Beliau juga selain pengurus di sini, beliau juga pelaku usaha, Pak. Betul. Alhamdulillah usaha beliau juga sudah banyak dan sudah besar juga. Baik, untuk selanjutnya ini akan langsung saja, Pak ya. Iya, monggo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengapa sih seorang muslim itu harus berwirausaha. Mungkin jenengan bisa memberi intro terlebih dahulu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pertemuan yang ketiga kalinya ini kita sama-sama diberikan kesehatan, alhamdulillah, panjang umur yang insya Allah barokah, sehingga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan kita bisa duduk di studio Babu Sofa ini ya. Nah, sebagaimana tema yang tadi diungkapkan oleh Mas Nawa, yaitu mengapa seorang muslim itu harus berwirausaha, itu ya. Ya. Baik Mas Nawa sekalian, sebagaimana Allah yang sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, yaitu surat Al-Qasas itu surah yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fi ma atakallahu daral akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya wa aksin kama aksanallahu ilaik wala tabgil fasadu fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa saja yang telah anugerahkan Allah kepadamu, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ayat ini dengan jelas Mas Nawa ada dua perintah dan dua larangan ya. Perintah yang pertama, kita ini oleh Allah wabtagi fi ma atakallahu daral akhirah. Kita ini disuruh oleh Allah bergiat untuk mencari kebahagiaan kita di akhirat kelak. Yang Allah janjikan yaitu kelak kita itu akan dibahagiakan oleh Allah dengan ditempatkan di surganya Allah, kan begitu. Kemudian larangannya wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kita dilarang, tapi janganlah engkau itu melupakan bagianmu di dunia. Nah, bagianmu di dunia ini termasuk kita untuk mengelola sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Termasuk kita ini disuruh untuk berwirausaha. Ya, karena dengan berwirausaha ini akan dapat meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kualitas hidup kita di dunia ini, agar nanti kita itu memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak. Karena dengan berwirausaha itu hidup kita ini akan bisa bahagia karena terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan, termasuk terpenuhinya kebutuhan untuk bekal kita hidup di akhirat. Yaitu dengan berwirausaha kita akan memiliki finansial yang cukup sehingga kita mampu berdakwah, kita mampu bersedekah, kita mampu berinfak, kita mampu mewakafkan harta kita dan sebagainya. Itu makna
di antara makna yang terkandung di dalam surah Al-Qasas ayat 77 tadi. Saya lanjutkan dulu ya. Baik. Perintah yang kedua adalah wa aksin kama aksanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sekalian kepada sesama manusia sebagaimana Allah itu berbuat baik kepadamu. Nah, inilah yang disebut dengan hubungan hablum minanas atau hubungan antara kita sesama manusia. Apa? Ya muamalah tadi, ya berwirausaha tadi, berdagang tadi, karena dengan berdagang itu kita bisa berinteraksi, saling menguntungkan antara sesama manusia. Ini adalah perintah yang kedua. Sedangkan larangan yang kedua lagi, yaitu kita wala tabgil fasadu fil ard. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan apa? Mereka ini tidak mau berikhtiar mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam, tetapi maunya instan, enaknya sendiri. Mereka ingin bahagia, mereka ingin kaya, tetapi dengan cara yang salah. Ya, misalkan dengan cara mengambil hak orang lain, merampok, korupsi, dan lain-lain. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Maka jalan Allah yang terbaik, kita mengejar akhirat, tetapi juga jangan lupa bahagianmu atau bagianmu di dunia ini dengan cara bermuamalah. Jadi intinya jangan sampai kita fokus mengejar akhirat terus melupakan yang ada di dunia seperti itu. Betul. Jadi kita itu jangan hanya, Rasul sendiri tidak suka kita itu berhari-hari berjam-jam itu duduk tenang zikir saja di masjid, tetapi berdoa kita saja, tetapi kita itu melupakan ya bagaimana mengelola dunia ini, bagaimana membahagiakan istri, anak-anak kita. Itu Rasul juga tidak suka. Jadi setelah kita itu memenuhi panggilannya Allah, kita penuhi itu, lanjut kita ngurusi urusan dunia. Nah, seperti itu Mas. Ya. Itu kata kunci dalam Islam seperti yang jenengan tanyakan tadi ya. Jadi motivasinya kenapa kita sebagai muslim itu harus berwirausaha? Mungkin selain itu namanya profit ya Pak ya, keuntungan kan ya, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin motivasi yang lain sebagai muslim yang taat, kita harus berwirausaha itu selain dari profit atau finansial itu apa lagi Pak misalnya? Ya, dengan berwirausaha itu kita dapat memberikan manfaat yang banyak kepada saudara-saudara kita. Nah, yang dimaksud dengan berwirausaha itu tidak hanya kita itu harus berjual beli secara konvensional, Mas Nawa. Bahkan bertani, bercocok tanam, kita berternak, kemudian kita memiliki jasa layanan, layanan kepada masyarakat, itu pun juga termasuk berwirausaha, masuk dalam kategori wirausaha. Namun ini yang menjadi catatan kita bahwa bangsa kita utamanya yang di Indonesia ini dibanding dengan bangsa-bangsa yang luar negeri itu jauh ketertinggalan. Kenapa? Iya, karena bangsa kita ini masih kalau dilihat dari persentasenya itu masih kecil untuk mereka itu sebagai pelaku usaha. Kebanyakan di antara kita ini, ya contohnya saja anak-anak kita ketika masih di SD, di SMP, coba kita tanya, nanti kelak kalau besar ingin jadi apa? Kan gitu ya. Guru kita juga orang tua kita. Pasti seperti itu. Anak kita nanti jawabnya apa? Profesi. Iya, profesi kan. Pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi pilot, advokat gitu. Ini jarang Pak yang menjawab saya menjadi pengusaha gitu. Nah, itu makanya jarang sekali. Jarang sekali. Makanya kalau di bedanya kita itu terlalu tertinggal jauh dengan luar negeri tentang kemajuan ekonomi kita itu karena bangsa kita, masyarakat kita ini tidak terdidik untuk menjadi pengusaha, wirausaha. Iya, inginnya ketika kelak dewasa itu ingin menjadi
pejabat, ya kan itu menjadi pegawai negeri. Ya. Padahal itu kan sangat terbatas sekali. Terbatas sekali. Dan sesungguhnya menjadi pegawai, menjadi pejabat itu kan sebuah profesi yang untuk berkembangnya, untuk berkembang itu kan agak sulit. Karena apa? Dari sisi gaji misalnya, kita itu kalau menjadi pegawai kan dibatasi waktu, dibatasi gajinya kan juga dibatasi itu Pak. Sama dengan kita itu membatasi gaji kan ya. Iya. Itu kalau jadi tidak bisa ekspor lebih. Tidak bisa ekspor lebih. Makanya Mas, saya membaca buku dalam sebuah penelitian menurut David McClelland. Ini dia adalah seorang psikolog, akademisi dan juga ilmuwan yang asal dari Amerika. Itu membuat satu penelitian bahwa syarat menjadi sebuah negara yang maju itu setidaknya memiliki pengusaha itu minimal itu 10% atau 10%. Iya 10% atau 12% dari populasi yang ada, dari jumlah penduduk yang ada. Misalnya Indonesia ini kan penduduknya katakan 270 juta ya. Nah, ini seharusnya itu harus 10% dari 270 juta. Iya, pengusahanya itu. Tapi yang ada di hasil penelitiannya tadi, David tadi, Indonesia itu hanya 5%. Iya. Cuma 5%. Cuman 5%. Separuhnya enggak ada ya? Enggak ada separuh, iya, enggak ada. 5% itu kalau dari 270 juta itu hanya 13,5 juta itu. Iya, 13 juta yang menjadi pengusaha. Iya, mereka kebanyakan anak-anak kita, generasi muda kita itu hanya mengandalkan untuk menjadi pegawai tadi itu loh ya. Iya, terutama pegawai negeri. Terutama pegawai negeri. Kenapa mereka seperti itu? Karena dengan itu dia akan dapat nyaman, Mas. Tidak mengambil tidak berisiko. Karena menjadi pegawai itu atau karyawan itu kan lebih nyaman dibanding dengan pengusaha. Betul. Iya toh? Kalau karyawan itu datang bekerja, kemudian pulang tepat waktu, tanpa risiko, akhir bulan bisa diharapkan dapat gaji. Beda Mas dengan pengusaha. Pengusaha itu harus bekerja keras, berpikir bagaimana menjalankan roda perusahaan ini dengan berbagai cara agar produknya itu tetap disukai pasar dan dia selalu mencari celah peluang dan tidak takut dengan resiko, karena pasti itu resiko itu pasti ada namanya pengusaha ya. Jangan kita itu hanya mengharapkan keuntungan saja, tetapi resikonya juga ada rugi dan itu yang harus ditanamkan. Nah, yang itu harus ditanamkan itu. Begitu Mas Nawa kira-kira ya. Jadi mungkin ini Pak yang seperti jenengan katakan tadi. Untuk sebagai wirausaha, kalau kita jadi pegawai negeri misalkan harus berangkat jam 7, pulang jam 4 atau jam 5 sore. Jam 5 sore lah sekarang ini. Setiap hari seperti itu terus. Seperti itu kecuali Sabtu Minggu. Tapi untuk pengusaha mungkin mempunyai waktu yang lebih fleksibel. Kadang bisa kerjanya pagi, kadang bisa kerjanya sore, kadang bisa malam. Mungkin akan menjadi lebih fleksibel untuk mengatur waktu. Betul. Menurut jenengan gimana? Saya sendiri kan juga sebagai seorang pegawai negeri, ya dapat merasakan. Seandainya saya ini hanya sebagai pegawai negeri saja, mungkin dengan usaha yang saya kelola itu saya harus menghidupi 40 karyawan ya, 40 karyawan tidak cukup. Bahkan gaji saya yang kami terima dari pegawai negeri itu masih lebih besar manajer yang mengelola usaha saya. Oh gitu. Betul. Nah itulah ya. Jadi pegawai negeri yang saya laksanakan ini kan sebuah pengabdian ya, pengabdian. Yaitu tadi wabtaghi fima atakallahu darul akhirah tadi. Pengabdian saya bagaimana saya ini nanti mengejar untuk kebahagiaan saya di akhirat itu, maka pegawai negeri ini tetap saya laksanakan. Nah, saya juga akan dapat bisa untuk membahagiakan diri saya dan kru atau karyawan yang ada dalam perusahaan saya. Nah ini menarik kelihatannya Pak. Jenengan tadi sampaikan bahwasanya jenengan pegawai negeri dengan segala kesibukannya.
ternyata Bapak ini juga punya usaha yang mempunyai 40 karyawan. Mungkin bisa dibagi-bagi ini Pak, cara membagi waktunya bagaimana kok bisa? Sedangkan setiap hari harus dinas dan punya karyawan 40 itu bagaimana cara membagi waktunya? Ya, betul. Jadi saya sebagai pelaku usaha ini ya sudah lumayan lama Mas Nawa. Saya merintis usaha itu sejak lulus dari PGA negeri dulu tahun 89. Jadi ya sudah di atas 30 ya hampir 35 tahun ya. 35 tahun. Ya. Mula-mula ya kami kelola secara mandiri. Begitu karena saya itu sekolah guru, jadi kan bagaimana ilmu saya itu dapat manfaat, saya menjadi GTT ya di sebuah madrasah sanawiyah di Kedung Adem gitu. Sambil saya itu buka usaha kecil-kecilan gitu. Jadi jiwa saya itu sejak dulu itu sudah jiwa entrepreneur gitu ya. Jiwa entrepreneur, jadi membuat satu usaha kecil-kecilan gitu ya. Waktu awal-awal itu saya membuat karena tahun 89-90 itu masih minimnya apa namanya ya, minimnya peralatan-peralatan untuk para bapak ibu rumah tangga. Contoh yang saya lakukan itu dulu kalau mau numbuk kopi, numbuk beras jadikan tepung itu kan masih ditumbuk gitu ya. Zaman dulu. Ya, tahun 89 itu masih jarang sekali yang memiliki mesin itu. Sudah ada memang. Akhirnya saya membuat usaha itu, membelikan mesin giling tepung, giling kopi itu supaya akan lebih praktis kan begitu ya. Nah, itu lumayan, Mas. Begitu saya membuat itu di kampung saya luar biasa, hampir tiap hari itu kopi itu hingga sampai setengah kental, 50 kilo yang orang yang mau menggilingkan itu. Belum lagi berasnya. Itu setiap hari? Setiap hari. Nah, itu kemudian tidak hanya itu. Makanya orang yang pengusaha itu akan berpikir bagaimana ini nanti tidak hanya ini hanya dinikmati oleh kalangan tetangga saya sekitar, maka pada waktu itu saya harus mengembangkan itu. Saya harus mendirikan di tempat yang lain kan gitu ya. Memperluas kebermanfaat, memperluas jaringan. Nah, kemudian setelah itu saya memiliki inisiatif lagi bagaimana manfaat produksi saya ini tidak hanya dinikmati oleh di wilayah kecamatan saya tetapi kecamatan lain gitu. Akhirnya itu saya kembangkan, saya kemas gitu ya. Kopi bubuk itu saya kemas, kemudian tepungnya itu saya kemas, tepungnya saya buat tepung cap kunyit pada waktu itu. Cap kunyit itu kan kunir itu ya. Itu kalau dibuat bikin tempe itu ya, tempe itu kan kalau ada kunirnya itu sedap sekali. Tapi kalau kunyit apa itu tepung sekarang itu kuningnya kan kuning anci. Obat kimia itu yang dibuat pewarna. Kalau dulu saya bikin dari kunyit itu, maka jadi lumayan laris itu. Nah, itu tahun 89 sampai 95, Mas. Bertahan itu 6 tahun. Kenapa? Begitu saya kemas itu, kan mudah ditiru ini. Mudah diimitasi. Semuanya ternyata hampir tiap kecamatan itu bikin itu. Bisa buat sendiri. Bikin sendiri. Nah, karena mudah ditiru. Plastiknya disablon, bikin sendiri. Ya enggak apa-apa. Bagi saya enggak apa-apa, saya sudah memberikan contoh itu ya untuk itu menjadi inspirasi untuk yang lain. Kemudian lagi, ini saya sudah memiliki karyawan itu walaupun itu hanya 2 orang gitu ya. Jadi ada yang satu bagian nyelep, kemudian yang satu nanti bagian apa itu keliling untuk memasarkan produk saya ini. Itu sudah menikah apa belum, Pak? Itu saya belum menikah. Masih bujang berarti. Nah, saya kan 89 bikin usaha itu, kemudian 92 saya lihat usaha saya mulai pesat gitu. Mulai menurut saya karena saya tinggal kuliah kan baca kuliahnya itu ya di IKIP Bojonegoro sini. Nah, saya harus segera menikah. Nanti kalau nggak menikah, seleb gelepung saya nanti nggak jalan kan gitu. Saya tinggal kuliah. Akhirnya itu. Kemudian ini mulai sepi karena ya banyak. Tapi saya bersyukur ternyata setiap kecamatan itu sudah ada seleb gelepungnya itu. Akhirnya mencontoh milik saya itu. Tidak cukup itu. Saya
namanya pengusaha itu ya, walaupun pengusaha kecil, saya mencari informasi-informasi, walaupun tahun 90-an itu kan belum ada seperti sekarang ya, internet atau wifi. Belum ada. Iya kan? Saya punya saudara di Surabaya. Di situ ada isi ulang, Mas. Depot air minum isi ulang. Iya, ingat ya tahun 2000 itu. Iya. Nah, itu ternyata yang membawa ke Bojonegoro itu saya. Pertama kali. Itu di KPRI itu, Jalan Basuki Rahmat itu dulu. KPRI dulu yang pertama kali membeli depot dari kami itu. Depot air minum isi ulang Aquatic namanya. Nah, tahun 90? Tahun 2000. Oh, tahun 2000. Iya, tahun 2000. Alhamdulillah itu pun juga berkembang pesat. Kami mendirikan itu bekerja sama dengan KPRI itu. Kemudian kami dengan saudara saya, kakak saya membuat di Jalan Patimura, kemudian Jalan Tengkumar, itu luar biasa ramainya. Sampai berapa cabang itu, Pak? Waktu itu kami dengan kakak saya itu ya mula-mula ya hanya memiliki 5 cabang itu, di Bojonegoro dan Babat itu ya. Nah, seiring waktu akhirnya luar biasa itu banyaknya. Mulai dari satu di KPRI, kemudian saya membuat di Kedung Adem sendiri. Nah, kemudian berkembang hampir sekarang ini seluruh kecamatan yang ada di Bojonegoro, 28 kecamatan, sekian ratus desa sudah ada isi ulangnya. Sudah ada, bahkan ada yang lebih dari satu. Ya, dan saya masih sekarang ini belum diberhentikan sebagai ketua pengusaha air minum. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Luar biasa. Ketua pengusaha air minum isi ulang Aspada. Jadi sekabupaten. Jadi kalau ada apa itu dari dinas pembinaan saya yang masih diundang untuk pembinaan dari teman-teman yang pengusaha air minum isi ulang itu. Iya. Tidak apa-apa, ini saya ya istilahnya ada kompetitor, tapi saya kan bisa memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Untuk lebih banyak orang. Nah, sekarang saya lanjut dari yang jenengan tanyakan, kok bisa ya jenengan ini PNS kok masih bisa mengelola usahanya itu. Ya memang di kami itu kan saya mengelola usaha namanya CV Amanah Bersama itu, AB orang-orang itu mengenalnya, mengelola arisan sepeda motor, mobil, kemudian juga swalayan juga ada, kemudian biru umroh gitu ya, haji khusus ya, kemudian ya travel ya, itu ada 40 orang. Nah itu kalau saya kelola sendiri kan tidak mungkin mampu. Pasti di setiap divisi itu ada manajernya, ada yang manajer bagian umroh haji, ada manajer di toko swalayan gitu kan, ada manajer di travel, ada manajer di arisan motor dan mobil gitu. Jadi ada berapa bidang usaha, Pak? Ya ini ada 4 itu. Yang saat ini. Ya ini ada 4 manajer, ada 40 orang yang 40 mengelola. Luar biasa, Pak ya. Nah seperti itu, Mas. Jadi tidak ada alasan sebenarnya saya ini loh sudah pegawai, mana mungkin saya bisa berwirausaha. Tidak punya waktu. Padahal sebenarnya masih bisa. Masih banyak. Makanya tadi dalam Al-Quran itu kan juga disampaikan, kalau tadi secara global kita ini oleh Allah itu disuruh mengejar akhirat, tetapi jangan lupakan dunia. Berbuat baiklah kepada sesama manusia karena Allah itu berbuat baik kepada kita. Artinya untuk berbisnis gitu kan. Kemudian jangan membuat kerusakan di muka bumi. Dengan cara kita itu mencari penghidupan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi Allah menyiapkan lahan ladang yang seluas-luasnya, yaitu ada di dalam Al-Quran itu surah Al-Mulk, surah yang ke-67, ayatnya ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusur. Itu yang artinya Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan yang luas. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezeki yang Dia siapkan, dan hanya kepada Allah lah kamu akan dibangkitkan. Nah, ini surah Al-Mulk ayat yang ke-15. Apa maknanya? Allah ini telah menyiapkan hamparan ya, bumi ini yang
dengan segala pernak-pernik, dengan segala isinya, kita ini disuruh untuk berjalan. Artinya apa? Untuk mencari rezeki itu. Di mana saja itu kan buminya Allah, banyak rezeki-rezeki yang ada di sana. Ambillah itu sebagai rezeki yang halal, yang disiapkan untukmu, untuk kehidupanmu di dunia ini. Nah, seperti itu. Ingat bahwa kita ini kelak nanti juga akan dibangkitkan oleh Allah, maka gunakanlah hamparan bumi ini untuk kita petik rezekinya, untuk bekal kita menuju kampung akhirat. Begitu, Mas Nawa, kira-kira. Sebenarnya sudah difasilitasi. Iya. Sudah diberi hamparan yang luas dengan segala isinya. Ya silahkan dimanfaatkan. Silahkan dimanfaatkan. Semaksimal mungkin. Iya, betul. Tapi gini Pak, saya itu sering ya ada beberapa teman-teman pelaku usaha atau pengusaha itu bilang seperti ini. Kalau saya jadi karyawan, iya, saya bisa menghidupi anak, keluarga saya. Yeah. Tapi kalau saya jadi pengusaha, saya bisa dititipi oleh Allah itu rezeki untuk orang-orang lain. Iya. Yang seperti jenengan katakan tadi kan, kalau jenengan mungkin jadi pegawai negeri saja, ya sudah rezekinya untuk keluarga. Untuk keluarga. Tapi kalau jenengan buka usaha, buktinya bisa menjadi jalan rezeki untuk 40 karyawan 40 tadi. Karyawan. Nah, bisa memberi makan 40 karyawan. Betul. Jadi rezekinya Allah dititipkan lewat jenengan. Betul, iya. Mungkin seperti itu. Itu luar biasa, Pak. Mungkin ada tips-tips untuk anak muda ini biar tidak terlalu takut untuk memulai usaha. Iya, kebanyakan generasi muda kita ini kan takut ya berusaha. Karena dalam usaha itu kan pasti resikonya tinggi. Resikonya tinggi. Kadang-kadang orang tua kita juga begitu, toh Mas Nawa. Orang-orang di kampung itu pernah saya tanya, anaknya kok nggak dimodalin saja, nanti kita bimbing Bu, ini masih banyak peluang untuk di pasar kita itu, peluang-peluang yang ada. Enggak Pak, lu kok enggak, gimana? Karena nanti anak saya itu enggak bakat jadi pengusaha. Khawatirnya nanti ketika saya modali habis uangnya. Betul, lu sering saya mendengar itu ya. Lebih baik uang ini saya gunakan untuk mendaftarkan pegawai negeri. Gitu. Bahkan tuh ratusan juta Mas, konon lah ya, saya enggak tahu lah. Ya. Ini hasil interview saya dengan beberapa masyarakat itu ya. Daripada nanti ini dibuat modal katakan 500 miliar ya, 500 juta. Orang tuanya itu enggak tega karena katanya anaknya enggak bakat. Daripada nanti uangnya habis, lebih baik uang 500 juta untuk cari pekerjaan yang pegawai negeri atau yang mungkin yang pegawai yang tetap lah, seperti itu. Bahkan sering kok saya menemukan orang tua itu yang jangan, enggak usah mikir bisnis, enggak usah mikir usaha, kerja saja yang pasti gajinya tiap bulan. Banyak Pak saya menemui hal seperti itu. Cuma dengan gimana? Nah, ini sebenarnya juga kurang baik kita selaku orang Muslim itu, Mas. Kita kan telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baginda Rasulullah itu masa remajanya kan juga seorang pengusaha, Mas. Pengusaha, betul. Iya kan, seorang pengusaha. Kalau sebelumnya beliau itu membantu pamannya, kakeknya untuk mengembala itu ya. Ketika remaja itu kan beliau juga sebagai seorang pengusaha. Karena pengusaha itu beliau memiliki komitmen yang kuat dalam usaha, karena beliau kan dilengkapi dengan 4 sifat ya. Nah, itu apa itu? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dia kan orang yang amanah, yang dapat dipercaya gitu ya. Sidik itu juga senantiasa berkata benar. Kalau dagangannya A ya dikatakan A. Jujur, harus jujur. Kemudian dia juga menyampaikan apa adanya dagangannya ini. Sekarang kan enggak orang itu. Misalkan kita ini jual mobil yang mau kita jual ya. Padahal itu keropos misalnya ya. Misalnya keropos. Kemudian disulap untuk secara tampilannya hanya dipoles sebentar ya. Dipoles sebentar, kemudian disepet lagi. Baru 1 bulan akan kelihatan apa itu cacatnya, keroposnya tadi lah. Beliau enggak itu, disampaikan apa adanya dagangannya itu. Gitu ya, itu tabligh itu menyampaikan gitu ya. Dan fatonah itu beliaunya itu kan ya cerdas ya. Jadi cerdas itu artinya ya bisa membaca, Mas, membaca situasi, bisa membaca marketnya, membaca peluang kan itu gitu. Yang penting. Itu yang penting. Jadi kita itu tidak asal-asalan bisnis, ada ilmunya juga. Ada ilmunya. Iya, kan tidak begitu. langsung tiba-tiba jalan nanti kalau rugi.
ternyata saya ada bakat enggak seperti itu, ada ilmunya. Jadi kita sudah dicontohkan Nabi kita juga pengusaha. Orang-orang besar, ulama besar kita ini juga pengusaha, Thomas. Ya. Contoh pendiri Nahdlatul Ulama siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau kan juga pengusaha, ya kan? Pengusaha. Pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pengusaha. Juga. Jadi orang-orang kaya itu sebenarnya. Iya, betul. Kalau tidak usaha, kalau tidak kaya ya mana bisa mendirikan organisasi sebesar Nahdlatul Ulama, organisasi sebesar Muhammadiyah. Kan butuh modal. Nah ini kalau hanya dari pegawai negeri saja misalnya. Hanya dari petani saja misalnya, tidak mungkin bisa, Thomas. Terlalu berat ya. Coba perhatikan orang-orang yang mendirikan partai-partai politik itu. Pengusaha kan? Pengusaha. Iya pengusaha, karena dengan pengusaha itu dia punya banyak relasi, punya banyak finansial tentunya. Pemilik klub-klub sepak bola pasti pengusaha. Nah, makanya ini pentingnya, Mas. Orang Muslim itu harus usaha itu, karena dengan usaha itu dia nanti bisa dapat berbuat banyak untuk menolong agama Allah Islam ini. Bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa mendirikan masjid. Coba sekarang ini, Masjid Babu Sofa ini kan juga dari wakaf kan? Iya. Wakafnya pengusaha. Dari orang kaya. Dari orang kaya. Siapa itu? Saya lupa namanya itu. Beliau pembalap itu ya? Iya, betul. Pak Tinton ya? Pak Tinton. Cuman gini Pak, persepsi masyarakat Indonesia yang saya tangkap ini ya, kelihatannya itu banyak yang belum siap atau mungkin malah takut menjadi kaya. Jadi ya sudut pandangnya begini, nanti kalau kaya hisapnya lama, nanti kalau kaya begini. Jadi memang mindsetnya sudah agak gimana ya, memang takut kaya. Nah ini untuk mungkin membuka pemikiran yang baru bahwa kaya itu loh enak gitu. Orang kaya itu justru masuk surganya akan lebih pertama kali. Kalau kaya, cara memperoleh kekayaannya itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya dicari dengan cara bekerja keras, tidak mengambil hak orang lain. Karena dengan kekayaan itu kan banyak memberikan manfaat banyak orang. Tetapi kalau kekayaannya itu diperoleh dari mengambil hak orang lain, diperoleh dengan cara pencucian uang, diperoleh dengan cara korupsi, diperoleh dengan cara mengambil hak orang lain, hisapnya akan lama. Kan begitu. Karena caranya saja sudah tidak benar. Caranya benar, terus mengeluarkan uangnya juga benar. Membelanjakan. Iya, semuanya kan sudah diatur di dalam Al-Qur'an. Kita ini oleh Allah itu kan disuruh menjadi orang yang kaya, ya, disuruh menjadi orang yang sehat. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu juga Allah menyampaikan, Al-Qur'an surah Al-Imran 139 itu, bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala takzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya apa? Janganlah engkau bermalas-malasan, jangan engkau bersedih hati. Ketahuilah bahwa engkau itu adalah paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Gitu. Artinya ketika kita ini berbuat yang benar, bermuamalah, itu kita tidak boleh bermalas-malasan. Justru kita disuruh untuk bergiat gitu. Harus produktif. Iya. Jangan takut. Jangan takut gitu. Jangan takut, jangan bermalas-malasan, jangan bersedih hati. Bagaimana nanti kalau aku rugi ya? Kan itu. Tidak boleh seperti itu. Ketahuilah oleh Allah, kita ini orang-orang yang ditinggikan derajatnya. Apa? Kita ini sudah dibekali oleh Allah ilmu Al-Quran dan hadis. Kalau ingin berbisnis, menghasilkan uang yang banyak, yang halal, ya harus mengikuti syariahnya gitu. Mengikuti syariahnya yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya harus dipelajari. Tidak boleh kita itu mengambil hak orang lain, memakan makan yang riba dan sepertinya. Seperti itu. Ya, gitu. Ini ada beberapa titipan pertanyaan, Pak. Oh ya. Saya coba bacakan yang pertama. Apakah kemandirian ekonomi dianggap penting di dalam Islam? Tentu kemandirian ekonomi ini sangat penting di dalam Islam. Karena dalam Islam itu tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah.
Masa kita itu orang Islam itu kok hanya meminta-minta? Kalau bisa kita itu harus memberi. Betul. Ya kan seperti itu. Jadi kita itu harus memiliki kemandirian dalam ekonomi. Ya. Ya, diawali dari kita itu usaha kecil-kecilan tadi. Seperti yang saya sebutkan tadi loh, Indonesia masih kurang banyak, Mas. Dibanding dengan Amerika Serikat, Amerika itu sudah mencapai 20% lah. 20%. Iya, Amerika dan Jepang gitu ya. Negara-negara maju. Iya, Cina maju kan? Iya. Sehingga produknya itu kan sampai ke sini. Sampai ke sini. Coba lihat mobil ya toh. Dari Cina. Dari Cina kan itu. Ya. Jadi itu makanan dari Amerika, Pak. Makanan dari Amerika sampai ke Indonesia kan nah itu. Sampai di sini. Itu apa makanan apa itu yang ya itulah yang di seperti McDonald, ya, chicken itu ya, kan asalnya bukan dari Indonesia toh Mas. Dari sana iya. Semua. Kita itu hanya sebagai penikmat saja kan. Nah, ya. Penting Mas itu. Makanya kita itu harus menciptakan masih banyak lagi lah gitu. Berarti generasi muda harus disiapkan harus disiapkan menjadi pengusaha. Jangan ingin hanya menjadi pegawai. Anaknya jenengan juga seperti itu. Siap. Kalau ingin kaya harus pengusaha. Ya. Didengarkan ya, kalau pengen kaya jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Kalau jadi karyawan ya bisa kaya. Iya. Tapi lebih cepat kalau jadi. Tetapi kita juga harus bersyukur kepada karyawan, Mas. Nanti kalau saya punya usaha tidak ada karyawannya gimana? Tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan juga. Makanya dan dibilang karyawan juga bisa kaya. Makanya di karyawan saya itu begini, Mas. Ya. Saya itu akan bersyukur kalau karyawan saya itu setelah sekian tahun gitu ya. Karena di tempat saya itu ada yang sudah hampir 20 tahun juga ada. Bertahan terus enggak mau keluar sampai dari bujang sampai punya menantu dan punya cucu. Iya. Kalau sudah 5 tahun itu keluar, saya itu bersyukur. Ada yang menikah, dia kan dapat ilmu karena di tempat saya itu kamu di sini tidak hanya kerja saja. Tetapi kamu di sini adalah sama halnya dengan sekolah. Gitu, sama dengan kursus. Ketika keluar dari perusahaan kami yang kecil-kecilan ini, kamu nanti harus bisa mandiri, bisa mendirikan buka usaha dari ilmu yang Anda dapatkan. Betul. Dan itu sudah ada juga Mas yang seperti itu. Akhirnya sudah bisa membuka usaha sendiri. Saya bersyukur kalau sudah seperti itu. Menjadi inspirasi. Iya. Bisa kok dicek itu di Kedung Adem walaupun tempatnya nan jauh dari kota Bojonegoro. Ya, ini ada pertanyaan kedua, Pak. Mengapa menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dianggap positif dalam Islam? Iya, itu kan hampir sama dengan tadi pertanyaan yang pertama. Kalau ini lebih bersifat global, dapat memberikan manfaat banyak orang. Kalau kita yang sudah mampu ya, Muslim yang sudah mampu, kadang-kadang itu hanya diinvestasikan. Hartanya hanya diinvestasikan, dibelikan tanah kan gitu ya. Kalau orang kampung itu sebenarnya juga boleh-boleh saja seperti itu, tapi akan lebih memberikan manfaat untuk mendongkrak perekonomian dan pembangunan di daerah kita. Itu sebaiknya untuk bisa memberikan manfaat ke banyak orang, diberikan usaha yang modern lah. Katakan mereka ini lahan yang luas, kemudian kita dirikan apa namanya itu tempat untuk ternak, yang ternak itu bisa ternak sapi, ayam, kambing yang bisa diambil hasilnya. Nah seperti itu, dia kan akhirnya kan dapat itu ya, dapat memberikan kontribusi kepada orang-orang yang menjaganya itu, yang merawatnya itu, kan seperti itu. Membuka lapangan pekerjaan. Nah, seperti itulah jawaban saya itu. Bagi orang-orang yang Muslim yang mampu, kita berikan motivasi agar membuat lapangan pekerjaan. Gitu. Siap. Itu ya. Oke. Selanjutnya Pak, ini ada tanya lagi. Bagaimana wirausaha dapat menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan antara keberhasilan materi dan spiritual? Ya, ya dengan berwirausaha itu sebenarnya kan luas ya Mas ya, luas. Dengan berwirausaha itu kita tidak diatur, gitu. Kita kan bisa mengatur sendiri. Coba kalau jenengan itu misalkan pegawai, jadi kan akan diatur oleh pimpinan kan?
harus berangkat jam sekian, jam sekian istirahat, ini harus dituntaskan, target harus terpenuhi. Tapi kalau jenengan jadi pengusaha, jenengan akan menjadi bos sendiri, bisa mengatur, bisa menciptakan apa namanya itu tugas-tugas bagi karyawan kita, dan juga bisa mengevaluasi, kan seperti itu. Nah ini yang menjadi tadi menjadi jawaban dari pertanyaan Mas Nawa tadi. Karena dengan kita itu bisa berpikir bebas, bekerja bebas, maka kita itu akan dapat menciptakan kegiatan yang bersifat untuk umum, untuk keluarga kita, tetapi juga bisa meningkatkan spiritual kita gitu. Kalau kita ini sudah memiliki karyawan, usaha sudah jalan, apakah kita kan dalam ibadah pun kan spiritual kita akan menjadi tenang, Thomas? Betul. Ya kan seperti itu. Betul. Tapi kalau kita itu nanti masih bekerja ikut orang ya, kita kan akan buru-buru. Sholat pun juga buru-buru karena dibatasi waktu di pabrik misalnya, seperti itu. Nah itu, maka inilah pentingnya kita ini kalau punya usaha dikelola secara baik akan meningkatkan kapasitas kita dalam spiritual kita maupun dalam khairunas anfa'hum linnas. Jadi memang seorang muslim itu tidak boleh takut untuk berwirausaha. Tidak boleh takut. Karena di dalam berwirausaha kita akan lebih bermanfaat untuk orang lain. Ekonomi menjadi mandiri, bisa membantu orang lain, mendapatkan pekerjaan gitu. Iya, betul. Dan tadi jenengan juga bilang bisa memberikan kenyamanan di dalam hati, dalam beribadah, dalam hati, bisa punya banyak waktu untuk keluarga. Betul. Karena kita kelola sendiri, kita ngatur sendiri. Ini yang terakhir, apakah terdapat contoh-contoh dari sejarah Islam atau nasihat-nasihat dari Al-Quran yang mendukung konsep wirausaha? Ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kalau kita Muslim harus mencontoh Nabi. Ya kan? Betul. Mencontoh Nabi, bagaimana Nabi itu menjadi seorang wirausaha. Bahkan selaku seorang pembisnis, beliau itu diberikan label, diberikan predikat Al-Amin. Apa artinya? Orang yang dapat dipercaya. Saking jujurnya. Karena jujur itu tadi, beliau usahanya sukses, usahanya berhasil. Sampai beliau itu dikagumi oleh juraganya yang bernama Ibunda Siti Khadijah. Itu kan dulu awalnya Nabi itu kan membantu, dari manajernya lah katakan itu. Nah itu saking jujurnya itu hasilnya berlipat-lipat menjadi pengusaha yang sukses. Demikian juga kita semuanya ini. Kalau kita itu sebagai yang mengaku diri kita itu warga NU, warga Nahdliyin, juga jangan kecewakan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga mengajarkan kepada kita berusaha, berikhtiar, berbisnis. Kalau yang mengaku kita itu sebagai warga Muhammadiyah, juga jangan kecewakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau juga sebagai pengusaha, mengajari kita semuanya itu untuk berusaha, berbisnis. Seperti itu, Mas. Jadi tidak apa-apa untuk teman-teman yang sekarang masih menjadi karyawan, tidak apa-apa Pak ya? Ya, tidak apa-apa. Tapi sambil bisa mungkin dimulai dengan merintis bisnis yang tidak mengganggu pekerjaan utama. Betul, Itu memang agak sulit, tapi insya Allah bisa dilaksanakan. Mungkin gini Mas, sebagai penutup supaya nanti kita ini memiliki wawasan yang luas sebagai seorang Muslim yang entrepreneur, Muslim yang pengusaha. Karena kebanyakan di antara kita ini kan takut mau memulai usaha, itu wajar-wajar saja. Karena keterbatasan modal. Lah modal saya itu loh hanya 1 juta. Nanti saya buat bisnisan, saya buat untuk dagang minyak misalnya. Nanti kalau tidak laku gimana? Gitu. Kalau uangnya habis gimana? Itu gimana? Saya mau jualan tape, kalau nanti nggak laku lah expired, kan mubadir. Saya mau jualan ini dan itu, kalau nanti kalau expired kan mubadir, kan begitu. Betul. Makanya sebelum berbisnis itu kita harus olah pikir kita dulu,
targetnya itu apa yang sekiranya ini laku dibeli masyarakat, kan seperti itu ya. Disurvei dulu pasarnya, jangan buru-buru pokok harus berbisnis. Betul. So, sekarang itu Mas Nawa lihat sepanjang jalan begitu kelihatan es apa itu, es teh atau apa itu laku, semuanya bikin es teh. Nah, mereka tidak mikir bagaimana nantinya ini pasar saya itu dari mana, karena dia hanya melihat ada yang namanya itu teh kota. Kemudian apa lagi? Teh desa. Teh desa juga ada. Teh Nusantara. Teh Nusantara. Banyak sekali. Lah iya. Teh masjid ada ini, Pak. Lah iya. Sebenarnya kan harus kita survei dulu kira-kira branding apalah yang kira-kira bisnis itu bisa diserap, bisa langsung laku gitu ya. Nah, tidak hanya sekedar itu kita itu imitation atau apa itu? Meniru. Meniru saja. Nah, cari yang sekiranya itu usaha itu belum disentuh oleh orang banyak. Cari usaha itu yang sekiranya orang itu sulit untuk meniru, kan gitu loh. Ada itu sebenarnya ada Pak, tapi ini resikonya tinggi. Nah, kan begitu ya. Ya memang harus berani mengambil resiko. Iya, saya dulu begitu. Saya bikin tepung dicontoh orang. Saya bikin selepan kopi dicontoh orang. Saya bikin polowijoan dicontoh orang. Begitu saya bikin arisan motor dan mobil, itu tidak ada yang berani, Mas, contohnya. Risikonya tinggi, ya kan? Risikonya tinggi. Tapi ketika saya membuat risiko tinggi, tapi kalau kita kelola dengan manajemen yang bagus ya, manajemen yang baik, insya Allah juga akan teratasi sebuah kendala-kendala ini. Dan alhamdulillah itu saya tuh pernah sampai awal-awal saya menciptakan arisan motor dan mobil itu, motor itu tahun 2008 ya waktu itu. 2008 ya sampai sekarang sih masih berjalan. Bisa sampai ya ratusan lah, Mas. Lebih dari 100 unit itu dalam 1 bulan itu. Tapi kan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Saya kan berbasis ekonomi menengah ke bawah yang kami biaya itu. Misalkan dari tukang pentol, tukang es keliling itu, yang dulu pakai sepeda ondel itu, sekarang sudah pakai motor. Dari hanya arisan itu 200.000. Sekarang udah 1 bulan. Sekarang udah banyak yang di Gedung Adem sudah ikut kami semua dan mereka sudah pakai motor semua itu. Betul. Ada beberapa pelaku usaha, Pak. Ya kebetulan teman-teman saya itu punya jargon seperti ini. Mungkin orang lain bisa meniru resep kita. Orang lain bisa meniru sistem kerja dan jam kerja kita, tapi belum tentu bisa meniru rezeki kita. Iya. Itu kelihatannya yang paling sulit, Pak. Iya. Lah itu apa namanya ya, orang yang hanya pasrah saja tidak mau ikhtiar itu namanya. Betul. Ya tetap kita itu harus ikhtiar lah. Allah nanti kan yang menentukan, kita diwajibkan untuk ikhtiar. Ya walaupun nanti rezeki jatah kita itu seberapa kan yang tahu kan hanya Allah. Yang penting kita itu ikhtiar dan kita itu harus merasa optimis. Karena di dalam orang berentrepreneur, dalam berbisnis itu kan hanya ada 2, Mas, kuncinya itu. Yaitu kemauan dan kemampuan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan. Hanya 2 itu. Jadi bisa dibilang itu man of idea and man of action, gitu ya. Betul. Kita punya ide, jangan dipikir toh, tapi kita harus laksanakan gitu. Nah, kita kan tidak sekarang itu. Kita kan hanya banyak ide-ide, tapi takut untuk melaksanakan. Kenapa takut? Wedi nek rugi. Betul. Jadi harus dicoba lah. Iya, harus dicoba. Karena kewajiban manusia itu hanya berusaha. Hasilnya Tuhan yang menentukan. Iya. Betul, ya. Iya. Ada tambahan lagi, Pak, mungkin, Pak? Ya itu tadi sesuai dengan tema kita sebelum kita akhiri. Ini mungkin sudah lebih dari 30 menit ya. Sudah lebih ya. Sebelum saya akhiri, sesuai dengan tema kita, Mas Nawa, perbincangan kita, mengapa seorang muslim harus berwirausaha, kajian surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat 15, bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih menyukai, lebih suka kepada hamba-hambanya, kepada umatnya yang sehat, kepada hamba-hambanya yang mampu. Dalam hal ini juga mampu sehat, fisiknya juga
mampu, sehat ekonominya. Dengan kita memiliki kemampuan dan kesehatan fisik dan ekonomi, kita akan dapat memberikan kontribusi, memberikan survive-nya peradaban Islam yang ada di muka bumi ini. Karena dengan kekuatan dan kesehatan fisik dan ekonomi kita akan banyak berbuat untuk agama kita. Maka sebagai seorang muslim, anak-anak kita, ayo mari Bapak Ibu kita didik untuk berwirausaha mulai dari yang kecil-kecil. Kalau nanti mulai dari yang kecil-kecil, insya Allah tahapan-tahapan kita lalui, keluar SMA sudah bisa berusaha, sarjana akhirnya bisa membuat perusahaan, kemudian menikah, dia akan sudah memiliki perusahaan dan memiliki karyawan yang tetap. Itu harapan kami, Mas Nawa. Baik. Gitu ya. Sambun ya. Sambun. Baik, demikian tadi diskusi kita mengenai mengapa seorang muslim harus berwirausaha, karena akan bisa memberi kemanfaatan untuk diri sendiri dan orang lain. Ya. Mungkin cukup itu tadi diskusi kita hari ini. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.